Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an, Al-Imam Al-Haddad berkata radhiyallahu an, ad-dunya syai'ani la thalitha lahuma. Dunia itu ya hanya ada dua kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang nomor tiga. Yang pertama apa? Ahaduma, yang pertama hubbul mal wal akharu hubbul jah. Kalau ndak dunia itu bernama cinta harta, ya berarti cinta al-jah. Jah itu kedudukan. Pokoknya ya tadi itu lebih ke arah al-jah itu bagaimana orang lain menghargai atau menghormati atau memuji, atau jah itu pokoknya kita dinilai mulia gitu. Seseorang yang cinta banget untuk dimengerti, dimuliakan, dikenal, dikenang, diketahui, dimasyhurkan. Nah, ini namanya adalah ad-dunya. Jadi dunia itu ada dua, kata Imam Al-Haddad. Yang pertama cinta dunia, yang nomor dua adalah cinta nama baik di hadapan sesama, kurang lebih begitu. Faman zahada fil mal wal jah fahuwa shadiqun. Siapa orang dia itu zuhud. Zuhud itu artinya dia benci atau tidak suka pada harta dan tidak suka pada keterkenalan atau kedudukan di hadapan manusia. Fahuwa siddiq, itu namanya orang yang siddiq. Nah, kata siddiq itu di sini disebutkan juga yang pernah Rasulullah gelarkan kepada sahabat mulianya, yakni siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Memang didahului atau dimulai ketika orang lain mendustakan beliau Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar itu membenarkan akan Isra dan Mi'raj. Tapi di makna-makna berikutnya ternyata as-Siddiq itu memang paling layak ditempel kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena terbukti hanya Sayyidina Abu Bakarlah yang mampu tidak mencintai harta dengan bukti seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah. Nggak ada gelar setelah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Dan hanya Sayyidina Abu Bakarlah yang paling banyak memiliki amal-amal rahasia. Amal-amal rahasia. Saking oke sampai Sayyidina Umar tuh mumet masalahnya. Iki ngangel-ngeli khalifah berikutnya. Dicontoh terlalu sulit. Pada saat pagi-pagi Rasulullah berkata, siapa yang sudah sholat malam dia nyari semuanya iya. Siapa yang sudah sedekah ya mulai berkurang. Siapa yang sepagi ini sudah idkhulus surur, terus kemudian nengok orang sakit dan sebagainya, yang ngacung terus ya Sayyidina Abu Bakar. Padahal itu yang tidak nampak ya, karena Rasulullah saja yang tanya sehingga tidak mungkin berbohong. Maka yang paling ngantongi amal-amal rahasia ya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Baik, kita kembali lagi ke tema. Jadi orang yang mampu dia tidak cinta dunia, dalam arti tidak cinta harta dan tidak cinta kepada kedudukan, maka diberi gelar napa? Siddiq. Kayaknya di sini orangnya ada enggak? Ada kan ya seperempatnya. Sontik adanya.
Ya minimal kalau kita kisahkan tentang orang-orang soleh kita jadi terinspirasi begitu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terus saya baca lagi. Wa man zahida fil mal dunal jah. Siapa orang yang dia itu zuhud. Zuhud itu benci kepada harta. Kayaknya benci kepada harta saja wis ora ono contone nang kene wong. Angel wis. Disuruh benci kepada duit gitu ya. Tiap dino di goleki kok. Ya Allah. Wa man zahidal fil mal, dan siapa orang benci kepada harta ya. Dunal jah, bukan kepada kedudukan. Artinya cintanya hanya kepada kedudukan, nek kepada harta dia benci. Senenge dipandang mulia saja. Nek orang didit ora apa-apa. Sing penting ojo nganti harga dirine jatuh. Ora masalah orang di duit, sing penting jangan sampai menginjak harga diriku. Kurang lebih seperti itu. Artinya dia masih ada kebaikan bernama tidak cinta dunia. Nek kelas saya ya cinta kedudukan ya cinta dunia sepisan komplit. Mong yang sing berusaha kita hilangkan adalah terlalunya. Terlalu cinta dunia, terlalu cinta kedudukan, itu aja udah bagus. Nah, kalau di sini siapa orang yang tidak cinta kepada harta ya, tapi dia masih suka pada kedudukan, pada kehormatan dia masih suka, fahuwa mura'in. Ini terindikasi orang yang riya, karena seneng nek didelok, seneng nek diomong, seneng nek dipuji, seneng nek dialem, seneng nek nggo gawe cerita, seneng nek disebut-sebut, seneng nek pokoknya menjadi gitulah kurang. Seneng kalau dirinya itu berharga, seneng kalau dirinya itu memiliki kemanfaatan yang kemudian orang lain merasakannya. Padahal kalau sudah belajar tentang ngaji-ngaji kami seperti ini, yang namanya kemanfaatan itu ya tidak ada kemanfaatan kecuali yang lillah, kan gitu toh. Kenapa kamu hidup bermanfaat? Lah, memang Allah perintah begitu, jadi aku lakukan nggo gawe golek ridane Gusti Allah. Wong sing kados niku enten apa longko? Longko lah ya. Longko, Masya Allah, longko banget ya. Allah ya Rahmanirrahim. Maka sampai dikatakan kepada Sayyidina Fudail bin Iyad ketika beliau ditanya terkait apakah engkau mencintai Allah, beliau ini terdiam. Diam. Kenapa engkau diam? Tidak ada jawaban yang tepat. Loh kenapa? Kalau saya bilang saya mencintai Allah, buktinya saya mencintai dunia, berarti saya dusta. Kalau saya berkata saya tidak mencintai Allah karena saya mencintai dunia, saya tidak mencintai Allah, berarti saya malah bisa kufur. Jadi ngaku aku cinta karo Gusti Allah malah dusta, ngaku ora cinta malah kufur. Terus meneng. Itu. Demikian pula di balik sing ngene iki Masya Allah, angel. Karena yang tepat itu justru yang curiga pada dirinya. Nek wis los malah dol. Jadi sing apik itu ngeten ya. Kita tidak cinta kepada dunia, tapi tidak nyebut-nyebut, atau kita tidak cinta kepada dunia tapi ngaku cinta kepada dunia. Jangan sebaliknya. Yang sebaliknya itu kan berarti ngeten, ampun kualik-walik nggih. Kita mengaku tidak cinta dunia tapi sebenarnya cinta dunia, dibuktikan dengan nyebut-nyebut. Contohnya ngeten. Ada orang ngelamar Sayyidatina siapa, Masya Allah, Rabi'ah, siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah. Ya Rabi'ah, saya ini begini, saya itu termasuk orang yang tidak cinta kepada dunia. Saya benar-benar tidak suka kepada kedudukan, saya tidak suka kepada dunia. Dunia itu sudah terlalu jauh, aku tinggalkan dan sebagainya. Oleh karena itu barangkali engkau mau bersanding denganku. Kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu, beliau bilang demikian. Nah,
kau berarti cinta dunia. Loh, saya tidak cinta. Lalu beliau, apa bukti saya ini cinta? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa orang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebutnya. Walaupun nyebutnya muni ora cinta. Terbukti dia nyebut, maka asline saya ulang. Orang bilang saya tidak cinta dunia, saya tidak cinta kedudukan, tapi dia menyebut-nyebut dirinya. Menyebut-nyebut, saya tidak cinta dunia, saya tidak. Berarti cinta atau tidak? Cinta. Kenapa? Karena terbukti dia menyebut-nyebut. Kaya cah nom-nom nganu ke lho, cah pacaran sing cah SMA, aku tidak cinta kepadamu, aku jeleh, malah dadi bojone kan. Biasanya sing kuwi mau sing ketoke sengit jebule seneng. Maka nek dong ngaku niku sing paling saya, aku cinta dunia. Tapi sebenarnya nang ati karo diresiki. Aja diwalik. Iki rada mumeti ya nang kadung kan napa tadi agak membaca lho kok bolak-balik. Intine ngeten mawon lah. Mau cinta dunia mau tidak cinta dunia, yang tidak boleh kita tinggalkan adalah istighfar. Napa mau? Cara ngeten lah. Misalkan saya ya Allah, yo diarani ora seneng duit ke yo butuh, diarani seneng duit kok ketok ini tak tinggal mati. Sing ngene lah. Mending duwe tapi istighfar timbang ora duwe malah ngangkluh ngoten mawon. Alhamdulillah. Gitu. Karunia alhamdulillah karo istighfar dan sebagainya. Artinya Masya Allah. Dah, saya lanjutkan. Waman zahada fil jah. Siapa orang cinta kedudukan. Maaf, waman zahada fil jah. Siapa orang dia benci kepada kedudukan. Tidak suka disebut-sebut, tidak suka diulang-ulang namanya, ya, tidak suka diartiskan, tidak suka pokoknya sing berbau popularitas, keterkenalan maupun kemuliaan di sisi manusia itu dia tidak suka. Tapi wa habal mal, nek duit seneng, fahuwa laimun, maka orang tersebut orang tercela. Angel kabeh tau kandhane kok. Terus waman ahabbal mal wal jah, siapa orang yang cinta harta, ijek cinta kedudukan, kana asgharu uqubati hirmanuhuma. Maka ini orang yang memiliki benih yang paling mudah untuk menjadi siksa. Ini kata siapa? Imam Al-Haddad. Namun kemudian saya kasih solusi-solusi sederhananya. Ini solusi sederhana mulai saya sebutkan. Wa kana Laits, ada seorang imam namanya Laits bin Sa'id. Kana ghaniyan sakhiyan. Dia itu orangnya kaya tapi dermawan. Kaya tapi napa? Dermawan. Artinya kekayaannya membuktikan sepertinya ia cinta dunia, tapi kedermawaannya membuktikan ia cinta kepada Allah. Nonton. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah dia lebih cinta kepada dunia ataukah kepada Allah? Nah, ini lanjutnya. Wa kana min aghniya'il ulama, ini termasuk ulama sing sugih. Wa ma'adzalik lam tajib ali zakatun qat. Dia itu walaupun kekayaannya itu termasuk kekayaannya yang paling jos di antara para ulama, tapi tidak pernah wajib zakat. Kenapa kok tidak pernah wajib zakat? Likathrati infaqi, karena yang ia dapatkan itu selalu ia berikan, sehingga orang tahu ngumpul nisab. Tidak pernah ngumpul dalam haul. Lepas nisab nggih. Orang tahu ngumpul karena mboten enten nisab wajib zakat mboten. Enggak sampai haul wajib zakat betul. Masya Allah. Maka terbuktilah bahwa siapa tadi namanya Imam Laits itu lebih mencintai Allah. Nah, terus beliau ditanya, wa kana yaqul laula hada. Kalau saya tidak begini itu artinya ai hadzal mal, kalau saya tidak memutar harta.
Laman dala bina haula, niscaya orang-orang fasik itu akan menjadikan aku kacung. Ngoten. Niscaya orang-orang fasik itu akan menjadikan aku nopo? Kacung. Atau mandal itu lap nih kalau lap. Artinya beliau itu menampakkan harta yang banyak dan diberikan kepada banyak orang itu sekaligus sebagai bentuk syiar. Dan biar nopo orang-orang fasik itu tidak mengkadalinya lah, angel lah, bahasanya angel lah ya, meremehkannya. Nah, kurang lebih begitu. Nah kalau demikian ini maka boleh. Itu pun beliau disertai istighfar, mbok salah. Alhasil ada nggak celah untuk kita menjadi orang kaya? Ternyata di sini dibuktikan ada. Di sini juga dikatakan ada seorang namanya seorang tabi'in namanya Abdullah bin Mubarak. Sinten asmine? Abdullah bin Mubarak. Beliau kepingin membuktikan antara cintanya kepada duit, cintanya kepada harta, dan cintanya kepada Allah dengan cara ngeten. Saat beliau bagi-bagi makanan, posisi beliau sedang puasa. Jadi saat beliau memasakkan rombongan haji, beliau masak untuk rombongan sinten haji dengan uang beliau sendiri, tapi beliau sendiri dalam keadaan apa? Niki angel. Dadi melu masak tapi malah poso. Niki sedang membuktikan aku rapati seneng karo iki, aku seneng karo Gusti Allah. Niki nek ditiru ya angel tenan. Angel wis ora nyanda. Cara kula ya mesti ndake dhisik. Sadurunge wong liya to ya. Iki daripada orang lain keracunan saya cicipi dulu. Oh, ternyata ini lebih oke. Gitu. Masya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Saking dermawannya ini siapa namanya? Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika ada yang menawar rumahnya. Ya Abdullah bin Mubarak. Daruk, juallah rumahku juallah rumahmu kepadaku. Maaf ini saya agak keliru bacanya. Ada seseorang, Lawang Suli. Abdullah bin Mubarak itu punya tetangga. Tetangganya orang Yahudi. Terus kemudian datanglah seorang rajul kepada si Yahudi, tetangganya Abdullah bin Mubarak. Rajul tadi bilang, wahai orang Yahudi, kalau tadi saya bacanya, wahai orang Yahudi, juallah rumahmu kepadaku. Kata orang Yahudi, tidak masalah, saya jual kepadamu. Berapa harganya? Di sini disebutkan tidak disebutkannya, hanya disebutkan harganya itu 2 kali lipat dari harga pasaran. Mestinya umpamane rega rumah 1 miliar ngeten nggih, niki dijual napa? 2 miliar. Akhirnya takon, loh kok ngopo kok 2 miliar, ini pasarannya 1 miliar loh. Kata orang Yahudi tadi, yang jawabnya begini. Yang 1 miliar adalah harga rumahnya, yang 1 miliar karena rumah ini bertetangga dengan seorang dermawan namanya Abdullah bin Mubarak. Aku ke jarang golek duit tapi mangan terus kok. Jadi saking ada orang Yahudi saking senengnya berdekatan dengan Abdullah bin Mubarak. Sampai ngergani rumah itu 2 kali lipat, sing 1 miliar harga rumah, 1 miliar karena bertetangga dengan sinten Abdullah bin Mubarak. Karena setiap hari merasakan betapa gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rahman. Habis itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu mendengar kisah tersebut. Karena mendengar kisah tersebut, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mubarak berdoa kepada Allah. Tunggu nih ngeten. Nek kula terjemahke sederhana. Ya Allah, aku takut kalau perilaku orang Yahudi itu mengagumiku. Yang layak dikagumi adalah engkau. Maka bila dengan ini
engkau memberikan hidayah kepada orang tersebut, berarti semoga yang dikagumi bukan aku tapi engkau ya Allah. Ternyata betul. Besoknya itu orang masuk Islam. Sallallahu alaihi Muhammad. Artinya beliau memang benar-benar dermawannya itu bukan untuk dikagumi. Kasarannya ngenten lah. Jenengan suatu ketika ngasih kepada seorang teman. Loh, sampean kok saiki apik temen? Sampean panjenengan tinggal bilang, sing apikan dudu aku, sing apikan iku Islam. Gusti Allah sing ngajarke. Dadi nek meh kagum karo Gusti Allah, saya kan hanya ngikut. Ngoten. Kira-kira paham nggih? Masya Allah. Angel kandhane kok. Kula ket mau ngaji yo. Kita adur temen yo. Tapi nggih, kira-kira seperti itu. Kalau ada orang mengagumi tentang perilaku misalkan kita yang dermawan, yang layak dikagumi itu kita atau Gusti Allah sing membuat aturan? Gusti Allah. Lebih lagi ternyata rezeki yang kita gunakan untuk bersedekah juga titipan dari Gusti. Kok bisa ya, kan bahasanya wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari rezeki kami, dari rezeki Allah orang-orang mukmin itu berinfak. Berarti rezekinya siapa? Allah. Kita nyalurkan. Nyaman nyalurkan ya ora peti bangga nyalurke. Ya Allah ya Rahman Rahim. Nah, inilah profil orang-orang yang kaya tapi tidak cinta dunia. Saya kan tadi mau sampaikan bahwa ada nggak celah untuk bisa kaya sebagai orang Islam yang selamat dunia akhirat? Yo ada. Nah ini contohnya. Contohnya. Ada lagi satu hadis, Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan. Wafil hadisi, dan dia meriwayatkan dari satu hadis an Ahmad wa Tabrani ila akhirih, halakal mukaththirun, orang-orang kaya itu pasti celaka, illa man qala fi ibadillahi hakada wa hakada, kecuali orang yang terhadap sesama hamba Allah monggo nggih jenengan, monggo nggih jenengan, kurang begitu. Dermawan. Illa man qala itu hanya illa man farraqal mal ala an yaminihi wasyimalihi minal fuqara wal masakin was salihin wasyuhada dan sebagainya. Orang kaya yang dia itu kesibukannya ya tadi itu monggo. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan begini, al-kathiruna fid dunya hum qaliluna fil akhirah. Orang-orang kaya di dunia itu adalah orang-orang yang terancam miskin di akhirat. Ini bahasa saya sendiri, nek di makna literal orang kaya di dunia ya adalah orang miskin di akhirat. Nek saya masih terancam karena nanti ada solusinya. Orang-orang kaya di dunia adalah orang-orang yang terancam miskin di akhirat. Illa kecuali hakada wa hakada. Mana hakada wa hakada itu adalah man farraqal mal, orang yang membagi-bagi hartanya, ala an yamini kanannya, wasyimali kirinya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan saya lihat orang-orang kaya-kaya yang selamat itu, yang kaya di dunia dan kaya di akhirat itu panjenengan sedaya. Alhamdulillah. Artinya yo belajar zuhud tapi ora kudu sing ora duwe kan mboten. Yo duwe mung seneng berbagi, dan berbaginya lillahi ta'ala. Dan saya lihat panjenengan sedaya niku masyaallah. Alhamdulillah. Jadi ngoten. Masyaallah. Malih niki masih dicontohkan lagi. Jadi orang-orang yang diparingi bondo kalih Gusti Allah dan dia itu tadi itu hakada wa hakada, maka ini adalah orang yang dia itu membuktikan dirinya tidak cinta dunia, sedang membuktikan dirinya tidak cinta dunia.
Kenapa? Karena kalau cinta dunia itu ditandai dengan memasukkan harta ke dalam nopo hati. Lah nek jerone nang jero ati ngrogohi tok pun kangelan nang jero. Lah nek nang tangan kan gare ber. Dan niku ketoke jenengan. Ber. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wa akhraja Abu Nu'aim fil Hilyah. Nah, ada disebutkan dalam kitab Hilyah. Ini ada lagi. Annau ja'a rajulun ila Sufyan ats-Tsauri. Ada seorang datang kepada Sufyan ats-Tsauri. Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah. Tumsiku hadid danarir. Kenapa engkau ini tidak menahan dinar? Maksudnya kenapa engkau ini ya tetap nyekel duit. Faqala uskut, meneng. Uskut, meneng. Terus aku akan komentar. Laula didananir, kalau saya tidak pegang uang, lamandala binaha ulail muluk wal fusuk wal kufar. Kalau saya tidak megang uang, nggak ada perputaran yang saya nampakkan seperti ini, nanti saya hanya akan jadi kesetnya orang-orang fasik. Artinya kalau demikian, yuk tidak apa-apa. Artinya begini Pak, yuk bahasa sing paling gampang yo harta sing apik tenggene tiyang sing apik, harta sing sae ya cekeli tiyang sae. Mana lagi ini kisahkan lagi. Satu ketika Imam Syafi'i diperintahkan oleh banyak kisah lagi. Imam Syafi'i diperintahkan oleh sang guru untuk belajar lagi kepada Syekh Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau itu sang guru itu sedang ngitung duit banyak di ruang tamu. Ternyata kisah ini sudah sering saya ulang sih. Ngitung banyak. Lah kan nang atine Imam Syafi'i yang kala itu masih muda. Aku kon sinau karo wong sing kedonyan kok ngene iki. Wong ngajine ngaji zuhud kok ngaji akhirat to. Lah wong duit ngitung duit nang napa? Ruang tamu. Wah, ngitung duit nang ruang tamu. Wah. Jumawa kan rasanya jos dan sebagainya. Lalu kemudian belum sampai melisankan itu Imam Syafi'i, Syekh Hasan Asy-Syaibani itu bilang demikian. Kalau kamu tidak ridho dengan uang ini, tidak apa-apa. Kau bagikan sana kepada orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang mungsuhi orang Islam sana. Oh ya jangan, ya sudah. Makanya gini baik. Artinya sebenarnya kalau kita sudah punya rem yang pakem bahwa adanya uang itu adalah untuk yang baik-baik, benar-benar untuk yang khair dan sebagainya, untuk bekal-bekal akhirat diri dan orang-orang di sekeliling kita, ya tidak ada masalah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hanya saja saya tanya seperti pertanyaan sebelumnya, nek jenengan gadah pemane Zania Avanza karo Pajero, dan terus kemudian ono tanggane sing aki loro meh dosa RT meh mangkat ming budi rumah sakit, jenengan pas nang kantor ditelepon, Pak ini tuh Pak ngambil mobil ini buat ke rumah sakit dan sebagainya ini sama teman-teman. Kira-kira yang dipinjamkan yang Zania Avanzanya apa yang Pajeronya? Sing pundi? Gitu kurang lebih. Jadi saking orang mlebu ning ati sampai resiko tidak dipikir. Resiko tidak. Kalau kita nek sing apik sithik kepikiran ngopo mleset sithik kepikiran, bocor sithik kepikiran. Kayak gitu kok bilang tidak cinta dunia. Ya minal waguin. Yo ijik seneng mau ngojo bangetan ngeten nggih carane. Yo ijik seneng tapi jangan kebangetan gitu aja lah. Kebangetane ilang mon pun matur suwun lah niku lah. Kebangetane ilang pun matur. Tapi kita belajar dari orang-orang soleh di atas. Ada Syekh Hasan Asy-Syaibani, kemudian tadi ada Abdullah bin Mubarak dan yang lain-lain. Semoga kita diberikan orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.